Hello guys, welcome back to my channel Hunter Gadget. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ali. Buat kali ini kita nggak unboxing apa-apa, juga nggak review apa-apa. Jadi kita kali ini cuman mau ngasih info yang kemungkinan kalian masih belum ada yang tahu. Kalau kalian video ini nanti, kalian langsung tahu kalau ini video buat apa. Jadi di samping saya ini sudah ada TV LG yang mulai tahun depan itu udah nggak bisa dipakai lagi. Padahal sebenarnya TV ini masih bagus ya, nggak ada masalah apa-apa dan juga masih hidup. Tetapi mulai tahun depan 2022 TV ini udah nggak bisa dipakai lagi. Di video ini saya akan jelasin kenapa. Tapi buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe dulu. Kalau kalian belum share dan like dulu, komen, subscribe agar channel ini berkembang dan saya semakin semangat buat video-video yang berikutnya. Jadi di sini sudah saya tulis poin-poin yang akan kita bahas. Jadi TV ini dan beberapa TV-TV jadul yang lain di Indonesia udah nggak bisa dipakai lagi karena dia adalah TV analog yang mulai tahun depan itu akan diberlakukan yang disebut sebagai ASO oleh Kominfo. ASO itu kepanjangan dari Analog Switch Off. Sebelum kita bahas tentang persoalan ini, kita bahas dulu bagaimana cara TV ini nangkap sinyal biar bisa langsung nyambung ya. Oke nih guys ya, jadi sebenarnya TV yang ada di pasaran sekarang ini terbagi menjadi dua jenis, TV digital dan TV analog. TV analog itu TV yang datanya diambil dari gelombang AM/FM yang bentuknya naik turun, gelombang, makanya disebut TV analog. Sinyalnya ditangkap oleh antena dan disalurkan ke tuner. Oleh tuner akan diterjemahkan ke gambar dan suara, simpelnya gitu. TV analog punya kelemahan yang khas ya, karena sinyalnya itu berupa gelombang yang mudah kena gangguan, jadi dia bisa berubah bentuk selama dalam perjalanan. Karena jarak yang jauh lah seperti di pedesaan, atau mungkin cuaca yang buruk seperti hujan, badai, petir, kualitas TV kita juga jadi berkurang karenanya. Di lain sisi, TV digital bentuk datanya itu bukan gelombang naik turun, melainkan rangkaian angka 0 dan 1, digital. Jadi di tengah perjalanan, bentuk datanya nggak akan berubah walaupun badai petir sekalipun. Ini adalah perbandingan TV digital dan TV analog. Perbedaan yang jelas terlihat ada pada ketajaman gambarnya. TV digital juga sudah standar Full HD. Kalau kalian beli TV-nya yang support Full HD sampai 4K, maka perbedaan kualitasnya akan semakin terlihat. TV analog jika kekurangan kualitas sinyal, maka akan menampilkan gambar yang kesemutan dan suara kresek-kreseknya yang khas. Sedangkan TV digital sifatnya absolut. Jika frekuensi yang diterima TV di bawah angka toleransi, maka TV-nya tidak akan menampilkan apa-apa. Absolut, jika ada artinya bagus, jika nggak ada ya blank. Nah, walaupun di TV analog dan TV digital ini berbeda cara penangkapan sinyalnya, tetapi antena yang ia pakai tetap sama ya. Yang membedakannya itu adalah tuner yang ada di dalam TV ini. Kalau tuner analog itu nggak bisa nangkep sinyal digital, sedangkan kalau tuner digital itu bisa nangkep sinyal analog. Jadi dia bisa nangkep sinyal digital dan juga analog. Jadi persoalan kenapa TV analog bakalan nggak bisa dipakai lagi di tahun depan itu karena Kominfo akan memberlakukan ASO atau yang biasa disebut Analog Switch Off tadi. Ini adalah proyek pemerintah yang ingin mematikan sinyal analog dimulai pada tanggal 30 April 2022 sampai nanti benar-benar mati totalnya di 2 November 2022. Sebenarnya di tanggal 30 April 2022 ini itu udah tanggal ngaret ya. Sebenarnya pemerintah udah ngerencanain buat memberlakukan ASO ini di tahun ini, tetapi diundur
karena masih pandemi. Harusnya tanggal ISO diberlakukan itu tanggal 17 Agustus 2021. Berarti harinya udah lewat ya. Nah, itu pun saya juga ini ya, masih ragu-ragu juga. Itu nanti tanggal 30 April itu bakalan benar-benar diberlangsungin ISO atau kagak ya? Soalnya kayak kebijakan IMEI juga kan, itu kan banyak ngaretnya juga ya. Tapi nanti ujung-ujungnya masih akan diberlakukan juga. Karena persoalan TV analog ini itu lumayan penting ya. Kita udah banyak lah tinggalan sama negara-negara lain. Itu kayak Jerman itu udah mulai dari tahun 2003. Sedangkan Inggris udah mulai dari tahun 2005. Prancis dan Amerika itu udah dari 2010. Tetangga kita nih, Singapura, Malaysia, itu 2019 udah kelar. Nah, kita udah banyak tinggalan dari negara-negara lain. Udah banyak sebenarnya saluran TV digital yang dikenalin di Indonesia. Itu udah dimulai dari tahun 2008 dan dia sampai sekarang dibuat agar kita terbiasa dengan TV digital. Udah banyak stasiun TV gede yang udah memberlakukan siaran TV digital. Kalau kalian mau ngecek di siaran TV digital, itu kita ada aplikasinya. Nanti kalian cek aja di deskripsi. Itu bisa langsung dicek siaran TV digital yang berjalan di sekitar lingkungan kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa nggak gini aja terus? Kalau yang mau TV digital ya udah pakailah TV digitalnya. Kalau yang TV analog ya udah dia nangkep siaran TV analog. Kenapa nggak gini aja terus? Faktanya keadaan TV Indonesia itu udah nggak baik-baik saja. Kita tuh udah kepadatan jalur spektrum radio siaran TV analog. Siaran TV analog itu boros banget ya. Satu program siaran analog memakai spektrum yang lebarnya 8 MHz. Itu buat satu channel aja ya. Sementara buat siaran digital, 8 MHz itu bisa dipakai buat up to 12 program secara bersamaan. Saking padatnya pita frekuensi di Indonesia, setiap ada kemajuan teknologi baru yang butuh frekuensi, susah nyarinya. Kayak 5G, sampai sekarang pun 5G masih mentok di Indonesia. Menurut Jalan Tikus, 5G paling tidak butuh frekuensi minimal 2 GHz baru bisa jalan. Oh iya, buat kalian yang punya TV analog dan nggak punya niatan buat beli TV digital, kalian nggak perlu khawatir karena sekarang sudah ada yang namanya set-top box ya. Nah, jadi kalian bisa pakai set-top box itu, kalian bisa pakai TV yang sama, tapi dia bisa nampilin siaran digital. Saya sudah bilang kan sebelumnya kan, yang membedakannya dengan TV digital itu adalah tuner yang di dalam TV analog ini. Tunernya yang berbeda. Jadi kalian tinggal pasangin tuner eksternalnya. Itulah yang disebut set-top box tadi, set-top box. Nah, sekarang saya sudah ada alatnya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini dia. Ini adalah set-top box Indovision ya. Indovision digital. Jadi kalian bisa langganan TV digital. Nah, langganan TV ini sebenarnya pada saat itu kami langganan di situ biar kita bisa dapat siaran TV bola ya. Nah, tapi sekarang karena bolanya udah nggak ada, jadi nggak dipakai lagi ini set-top boxnya. Nah, kalau kalian nggak mau langganan TV digital, kalian nggak mau langganan TV, kalian juga bisa beli set-top box yang nggak langganan kayak ini. Nah, ini cukup besar ini karena ini sudah cukup lama. Kalau yang baru-baru sekarang itu set-top boxnya lebih kecil, 180.000 harganya. Nah, ini mereknya Goldsat. Kalian juga bisa beli yang lain, yang untuk yang sekarang dia lebih kecil dan fiturnya lebih banyak. Atau mungkin kalian juga bisa langganan WiFi ya. Kalau kalian langganan WiFi itu pasti akan dikasih STB buat TV kalian. Nah, STB itu juga punya fitur-fitur yang terbaru tadi. Misalnya kalian mau buka YouTube kan di situ, atau mungkin kalian mau ngebuka flashdisk kalian buat muter lagu, itu juga bisa. Itu aja dulu. Jadi sebenarnya di video ini kita cuma mau ngejelasin aja buat
kalian yang punya TV analog ini, moga aja kalian nggak terkejut ya nanti kalau tiba-tiba nanti TV kalian udah nggak bisa nangkep siaran TV lagi. Sebenarnya Kominfo udah berkali-kali kan mensosialisasikan tentang masalah ini. Mereka sampai ngundang Raffi Ahmad buat coba jelasin tentang persoalan ini. Jadi kalian tahulah sendiri kalau pemerintah udah collab sama Raffi Ahmad, itu berarti udah masalah yang nggak bisa dianggap remeh lagi. Jadi udah pasti bakalan terjadi. Jadi kalian siap-siap aja. Kalau kalian punyanya TV analog, kalian mungkin mau beli TV digital, boleh. Kalau kalian nggak mau upgrade ke TV digital, kalian juga bisa beli set-top box tadi. Tapi juga kalau buat kalian yang nggak mampu, nanti pemerintah akan membagikan 7 juta set-top box gratis buat keluarga yang tidak mampu. Jadi kalian bisa tenang di rumah. Oke, sekian aja dari saya. Leave like kalau kalian suka dengan video ini, klik dislike kalau kalian nggak suka. Komen tentang saran kalian atau komentar kalian buat video saya ini, atau mungkin mau dibuatkan konten yang lain, bisa juga di komen. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu benar-benar membuat saya semangat untuk membuat konten-konten baru dan membuat channel ini akan semakin berkembang. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini berguna. That's it for now, and be smart with Hunter Gadget.